selamat pagi. Dalam video ini kami akan mempresentasikan laporan kami mengenai robot pengikut garis. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Weni Palungan dengan NIM 219611117 dan teman saya Jumantri dengan NIM 219611108 dan Nathan Pamela dengan NIM 218611095. Langsung saja kita masuk dalam latar belakang. Robot pengikut garis merupakan robot yang bergerak mengikuti garis. Garis yang digunakan yaitu garis berwarna putih yang ditempatkan pada permukaan yang berwarna hitam ataupun sebaliknya. Prinsip kerja pendeteksian garis pandu dari robot ini adalah tiap-tiap warna permukaan memiliki kemampuan memantulkan cahaya yang berbeda-beda. Warna putih memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih banyak dan sebaliknya warna-warna gelap memiliki lebih sedikit memantulkan cahaya. Hal itu digunakan untuk mendeteksi garis pandu tersebut. Sebenarnya, prinsip dari robot pengikut garis ini sangat sederhana, di mana kinerja dari robot ini ditentukan oleh piranti elektronikanya yang terdiri dari sensor dan driver. Value follower yang dibuat oleh penulis ini mempunyai dua buah motor DC yang dapat digerakkan maju dan mundur dengan menggunakan driver motor L298N dan garis sensor TCRT 5000. Saat sensor mendeteksi adanya garis putih di tengah dari wilayah sensor, maka kedua motor akan berjalan searah jarum jam sehingga robot maju, dan ketika sensor mendeteksi adanya garis putih di pinggir wilayah sensor, maka salah satu motor akan berputar searah jarum jam dan yang satu berlawanan arah jarum jam sehingga robot akan bergerak ke arah kanan atau kiri. Dan ketika sensor tidak mendeteksi adanya garis pada wilayah sensor, maka robot akan stop. Robot ini bergerak mengikuti garis. Apabila garis berada di kanan maka robot berbelok ke kanan. Apabila garis kiri berada di kiri, maka robot akan berbelok ke kiri. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, mengetahui dan memahami sistem dan cara kerja robot pengikut garis. Yang kedua, mengetahui fungsi dari komponen-komponen robot pengikut garis. Yang ketiga, mengetahui cara membuat rangkaian robot pengikut garis. Yang keempat, mengetahui logika program yang akan dibangun agar robot berjalan sesuai dengan lintasan yang akan digunakan. Selanjutnya itu analisis sistem. Analisis kebutuhan. Yang pertama cases, yang kedua mikrokontroler Arduino Uno, yang ketiga driver motor L298N, yang ketiga sensor garis TCRT 5000, yang kelima motor DC, yang keenam kabel jumper, yang ketujuh baterai atau power bank, yang kedelapan yaitu IDE Arduino. Yang pertama yaitu cases, ialah bagian yang digunakan untuk meletakkan semua komponen yang melengkapi robot seperti motor drive, motor DC, mikrokontroler Arduino Uno, baterai atau power bank, dan lain-lain. Yang kedua, mikrokontroler Arduino Uno ialah board mikrokontroler berbasis Atmega 328 atau datasheet, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan output PWM dan 6 pin input analog, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack power, IC SP, header, dan tombol reset. Sensor garis TCRT 5000 ialah sensor yang digunakan untuk mendeteksi garis hitam atau garis putih dengan 5 channel. Sensor ini dapat memberikan hasil tracking yang lebih akurat. Digital outputnya adalah 0 dan 1 dan tegangannya 3,3 volt sampai 5 volt. Nah, selanjutnya itu driver motor L298N merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan di dunia elektronika yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Selanjutnya itu motor DC yang merupakan peralatan elektromagnetik dasar yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya. Kabel jumper yang digunakan untuk proyek rangkaian komponen elektronika yang dikerjakan menggunakan breadboard. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan kabel dengan PCB dan juga komponen-komponen elektronika lainnya.
baterai ion lithium atau power bank. Ialah baterai isi ulang ion lithium bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif saat dilepaskan dan kembali saat diisi ulang dengan tegangan 3,7 volt. Power bank ialah alat penampung dan pengisi daya baterai secara eksternal yang sengaja dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengisi daya dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya itu Arduino IDE yang merupakan software yang digunakan untuk menuliskan, memverifikasi, mendebug, mengkompilasi, dan mengupload program atau sketch dari komputer ke board Arduino. Selanjutnya itu flowchart. Kami mulai dari studi literatur, persiapan komponen alat, selanjutnya perancangan robot pengikut garis, selanjutnya perakitan robot pengikut garis, selanjutnya pengujian robot pada garis lintasan garis, dan selanjutnya melihat kondisi apakah robot berhasil berjalan pada lintasan. Jika tidak, kita akan kembali untuk merancang robot, dan jika berjalan pada lintasan, maka proses akan selesai. Dan skemanya ada seperti di layar. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Pemasangan rangkaian pengkabelan pada sensor garis menuju ke Arduino. Pertama yaitu kabel kuning dipasangkan pada pin S5 dan kabel hijau dipasangkan pada pin S4. Selanjutnya kabel biru dipasangkan pada pin S3. Selanjutnya pin ungu dipasangkan pada pin S2. Kabel abu-abu dipasangkan pada pin S1. Kabel putih dipasangkan pada ground. Dan kabel hitam dipasangkan pada VCC. Selanjutnya pemasangan kabel dari sensor ke Arduino. Yang pertama, kabel kuning ke pin 8. Kabel kuning ke pin 8, kabel hijau ke pin 9, kabel biru ke pin 10, kabel ungu ke pin 11, dan kabel abu-abu ke pin 12. Kabel hitam ke 5 volt dan kabel putih ke ground. Selanjutnya kabel abu-abu dipasangkan dengan 5 volt pada Arduino. Dan ground pada Arduino.
pemasangan pengkabelan dari Arduino menuju driver motor L298N. Yang pertama, kabel hijau pada pin 1, kabel biru pada pin 2, kabel ungu pada pin 3, kabel abu-abu pada pin 4, kabel kuning pada pin 5, dan kabel putih pada pin 6. Selanjutnya, pemasangan kabel pada driver motor L298N dari Arduino. Yang pertama, kabel kuning dipasangkan dengan NA, kabel putih pada NB, kabel hijau pada N1, kabel biru N2, kabel ungu N3, dan kabel abu-abu pada N4.